kelas 2 SMP, setiap saya liburan, Ibu mengirim saya ke Institut Injil Batu Malang. Justru ketika saya mendalami Alkitab itulah saya mulai merasakan sebuah kegalauan. Dimulai dengan ketika saya membaca 10 perintah Allah. Kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa saya ke gereja Minggu? Mulai saya galau. Berarti saya tidak taat pada Tuhan. Jadi dia mengatakan bahwa dia itu ibaratnya tuh belajar Alkitab ya. Dan ketika dia belajar Alkitab, dia mengatakan bahwa dia membaca 10 perintah Tuhan untuk mengharuskan, menguduskan hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Kenapa orang Kristen tidak melakukannya? Nah, begitu kata si Bu Dewi. Sambil melihat ke langit-langit gitu ya. Ini mungkin dia lagi cari ngarang-karangan ya. Cari karangan, kira-kira mau ngomong apa ya yang ngarang-ngarang begitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin sebagian teman-teman bingung ya. Nah, saya mau komentar sama Bu Dewi. Bu Dewi, kata siapa orang Kristen itu tidak menguduskan hari Sabat? Kata siapa, Bu? Anda itu lagi mimpi di mana gitu kan ya. Nah, orang Kristen ini saya harus jelaskan kepada saya pikir rekan-rekan yang bukan Kristen juga untuk bisa memahami bagaimana cara orang Kristen itu memahami hari Sabat. Yang pertama, orang Kristen itu melihat ada terlalu banyak contoh di dalam Alkitab di mana orang-orang Yahudi itu sering sekali menganggap Yesus melanggar aturan hari Sabat. Ya. Jadi dalam Alkitab dicatat misalnya dalam Matius pasal 12 ayat 1 sampai 14, di situ dicatat bagaimana orang-orang Yahudi pada waktu itu mempersoalkan soal masalah Yesus. Mereka mengkritik Yesus dan mengatakan, "Guru, kenapa murid-muridmu tidak memelihara hari Sabat? Murid-muridmu itu bekerja dan sebagainya." Lalu kemudian Yesus itu melakukan serangkaian atau menegur mereka orang-orang Yahudi dan mengatakan bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, sekali lagi Yesus menyebut dirinya anak manusia. Anak manusia ini adalah sebuah sebutan yang berdasarkan penglihatan di dalam Daniel pasal yang ke-7. Itu adalah figur ilahi yang menyerupai manusia dan itu dipahami sebagai Mesias oleh orang Israel. Yesus menyebut dirinya anak manusia. Dan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus ingin mengatakan bahwa aku lebih di atas hukum Sabat. Nah, manusia biasa siapa yang bisa mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat? Kalau manusia biasa mengatakan ini, manusia itu menghujat Allah. Tapi Yesus adalah pribadi Tuhan sendiri dan dia yang kemudian menyebut dirinya Tuhan atas hari Sabat. Dan kemudian cerita itu ditutup dengan Yesus menyembuhkan orang yang sedang sakit atau sedang lumpuh. Teman-teman, ini yang sebenarnya Yesus lagi munculkan bagaimana seharusnya orang Yahudi itu waktu itu benar-benar menekankan tentang masalah hukum Taurat. Hari Sabat, tidak boleh bekerja, bahkan menyembuhkan orang pun tidak boleh. Tetapi Yesus hari itu, dengar ini baik-baik, Yesus hari itu menyembuhkan orang tersebut. Begini, kalau Yesus menyembuhkan orang, itu berdasarkan kuasa siapa? Oke? Kalau Tuhan melarang untuk melakukan penyembuhan pada hari Sabat, pemikiran orang-orang Yahudi, mereka tuh sedang berhadapan dengan masalah dilema. Ketika kalau Tuhan itu melarang orang untuk bekerja dalam tanda kutip sesuai hukum mereka, yaitu menyembuhkan orang pada konteks Yesus, maka seharusnya orang itu tidak sembuh karena Tuhan melarang. Tapi kenapa orang itu sembuh pada hari Sabat? Itu berarti bahwa Tuhan melegitimasi apa yang Yesus lakukan. Bapa melegitimasi apa yang Yesus lakukan. Dan dengan demikian, maka ketika Yesus mengatakan aku adalah Tuhan atas hari Sabat, maka Yesus sudah menyatakan otoritasnya sebagai Tuhan yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi banyak orang tuh tidak mengerti konteks ini. Jadi ketika Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat, Yesus sudah menyatakan keilahiannya. Yesus sudah menyatakan ketuhanannya, bahwa dialah Tuhan atas hari Sabat. Teman-teman paham konteksnya? Sehingga kalau dikatakan kenapa orang Kristen tidak merayakan hari Sabat? Karena orang Kristen memahami hari Sabat itu bukan sebagai aturan Yahudi, tidak seperti aturan Yahudi. Tetapi orang Kristen merayakan hari Sabat itu di hari Minggu sebagai peringatan kebangkitan Yesus.
Jadi, menguduskan hari Sabat itu bukan bicara soal masalah literal, nggak boleh kerja di hari Sabtu, tidak. Tetapi sebenarnya adalah soal kesungguhan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Dan orang Kristen memindahkan hari Sabat itu dari Sabtu kepada Minggu. Karena itu adalah bukan sebuah peraturan tradisi. Jadi teman-teman yang baik, yang Muslim, Anda tolong lihat ini. Anda tolong lihat, jangan Anda mempersoalkan hal-hal yang bodoh sekali lagi dengan orang Kristen. Nah, tetapi saya tahu bahwa sebagian, ya, strategi polemikus Muslim itu sebagian itu adalah cocok logi agama Islam dengan Yahudi, gitu ya, dengan Yudaisme. Ini teman-teman bisa lihat di forum debat sekarang itu ada banyak sekali mereka cocok logi soal masalah Yahudi kawin ini, ya. Jadi cara Muslim itu adalah untuk apa? Untuk mencocokkan antara ajaran Islam dengan Yahudi. Karena mereka itu harus mempersalahkan Kristen kan. Sedangkan mereka melihat bahwa Kristen ini adalah pada mulanya itu memang bertentangan sekali dengan Yudaisme. Makanya mereka mau gandeng Yudaisme untuk menyudutkan kekristenan. Biasalah, kurang pede sama agamanya ya. Kurang pede sama agamanya. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah mereka kemudian mencocokkan antara Islam dan Yudaisme, ya. Mereka suka mencocok-cocokkan antara Islam dan Yudaisme. Contohnya begini, Islam itu agama yang benar karena menegakkan aturan makan babi, larangan makan babi maksudnya. Seperti Yudaisme, kan begitu kan ya? Tapi mereka lupa bahwa aturan Sabat itu ada di Yudaisme. Dan itu hari Sabtu katanya. Lah pertanyaan saya adalah, kenapa di dalam Islam tidak memelihara aturan hari Sabat? Kenapa di dalam Islam malah pindahin harinya ke hari Jumat? Jadi begini, Anda ketika Anda memberikan sebuah serangan-serangan tentang kekristenan ini, Anda mesti sadar diri. Anda itu tuh menyerang siapa? Ketika Ustazah Dewi ini mengatakan, kenapa Kristen tidak melakukan perintah Sabat? Sadar diri, woi. Anda itu lagi ngomongin apa? Halusinasi, begitu loh, ya. Oke.